Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan Anda memperoleh materi-materi baru yang bermanfaat. Selamat mengikuti. Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak pernah kekurangan tokoh dalam berbagai bidang yang berintegritas. Hanya saja sebagaimana dikemukakan dua tokoh sebelumnya, ada sikap dan mentalitas yang lebih suka memilih orang yang asal bapak senang. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam manusia Indonesia adalah tokoh-tokoh yang nilai-nilai kehidupan, perjuangan dan integritas mereka untuk negara layak dicontoh generasi penerus. Ikuti terus di Erwansyah Syarif Channel, channel yang mengedukasi. Tokoh kita kali ini adalah Perdana Menteri Indonesia tahun 1950 hingga 1951. Tahun 1950, beliau mengumumkan mosi integral Natsir yang menyatukan kembali Republik Indonesia menjadi negara kesatuan yang sebelumnya sempat berbentuk federal. Selamat mengikuti. Kisah tentang Muhammad Natsir ini diawali dari Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Beliau memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan mempersilakan kediamannya yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dibantu oleh juru Tiksayuti Melik. Dari Maeda inilah terungkap cerita menarik tentang Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia, tokoh yang berjasa besar bagi kelangsungan industri Jepang di era modern yang tidak tertulis dalam sejarah. Kisah ini terungkap pada saat Hamada-san, seorang warga Jepang, menceritakannya kepada Agus Maksum, kader muda Dewan Dakwah Islam Indonesia, organisasi yang didirikan oleh Natsir. Tahun 1973, Jepang dilanda krisis energi. Akibat Arab Saudi mengembargo minyak sehingga melumpuhkan industri dan mengancam stabilitas Jepang, karena Jepang mendukung Israel selama Perang Yom Kippur. Laksamana Maeda, sebagai penasihat Kaisar Jepang, memiliki ide, Pak Natsir dapat membantu mencabut embargo Arab Saudi, sebab Pak Natsir, yang merupakan sahabat Raja Faisal dari Arab Saudi, dapat membantu mencabut embargo Arab Saudi. Misi rahasia pun diluncurkan. Nakajima-san, seorang diplomat Jepang, ditugaskan untuk menemui Pak Natsir dan menyampaikan pesan PM Jepang. Nakajima-san sebenarnya skeptis, namun patuh untuk menyampaikan pesan pemerintah Jepang kepada Pak Natsir. Tanpa pembicaraan panjang lebar, Pak Natsir menulis surat singkat dalam bahasa Arab kepada Raja Faisal. Surat misterius itulah yang menjadi kunci bagi Jepang untuk mendekati Raja Faisal. Diplomat-diplomat Jepang telah berusaha keras mendekati Raja Faisal, namun hasilnya nihil. Tetapi, surat dari Pak Natsir membawa angin segar, secercah harapan bagi Jepang yang sedang kepayahan. Akhirnya Arab Saudi mau membuka embargo minyaknya. Pada 6 Februari 1993, Pak Natsir meninggal dunia. Mendengar Pak Natsir meninggal dunia, pemerintah Jepang mengirim ucapan duka kepada keluarga besar Pak Natsir, dengan ucapan duka yang sangat mendalam dari kami di Jepang. Bagi Jepang, meninggalnya Pak Natsir rasanya lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima. Untuk mengingat jasa Pak Natsir, memori itu baru terungkap 10 tahun lamanya. Dari kisah Pak Natsir ini terlihat kemampuan beliau berdiplomasi internasional, karena beliau mampu menjalin persahabatan dan saling menghargai dengan tokoh-tokoh dunia, tanpa perlu tertunduk-tunduk dengan negara asing.
Berikut profil Muhammad Natsir. Itulah Pak Natsir, dengan berbaju sederhana tidak untuk pencitraan seolah-olah pemimpin yang sederhana. Walau berbaju sederhana, pemikiran beliau tidak sederhana, diakui dan disegani dunia. Itu lebih penting daripada sekedar pencitraan sederhana. Ada kalanya kesederhanaan ditunjukkan untuk menipu mata. Kenyataannya jauh berbeda. Buah mojo tetaplah pahit, manis adalah gula. Keduanya tetap berbeda. Kesimpulan yang dapat diambil dari tokoh kita kali ini adalah, pemimpin tertinggi di Indonesia dari dulu sampai sekarang cenderung sulit menerima perbedaan pendapat. Setiap terjadi perbedaan pendapat dengan sesama pemimpin, langsung dianggap sebagai lawan, kemudian dijadikan musuh. Pada masa lalu sampai terjadi penghilangan hak-hak politik seseorang. Di negeri ini banyak manusia Indonesia yang memiliki integritas tinggi dan cerdas, tetapi tidak dipedulikan bila dinilai tidak sejalan dengan rezim. Sehingga tumbuh kecenderungan memilih orang-orang yang asal bapak senang. Akhirnya, suatu bangsa terangkat marwahnya karena mentalitas pemimpinnya. Suatu bangsa runtuh marwahnya juga karena mentalitas pemimpinnya. Semoga dengan dikenalkannya tokoh-tokoh dari konten manusia Indonesia kepada generasi milenial dan Gen Z dapat menjadi pelajaran bahwa etika, sikap dan perilaku keindonesiaan yang baik harus tetap dipertahankan di tengah kemajuan teknologi. Ikuti tokoh-tokoh bangsa berikutnya pada hari-hari berikut. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.